Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Mas Pur ada di kota Solo, tepatnya di Pasar Gede Solo. Dan Mas Pur mau masuk ke pasar situ untuk mencari 10 kuliner yang legendaris, yang enak banget, eco banget, dan yang pasti harganya masih bisa direkomendasi. Karena apa? Harga yang dicari adalah di bawah Rp20.000. Jadi yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo GK. Akhirnya saya sampai juga di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mencari kuliner legendaris di kota Solo yang sekarang ini sudah jarang ada di kota Solo. Namun di Pasar Gede ini saya dapat informasi masih banyak dijajakan oleh penjual di Pasar Gede ini. Penasaran kan apa aja sih kuliner yang sudah jarang ada di Solo? Anda mungkin jarang mendengar nama lejongan, taho, brambang asem, cabuk ramba, kemudian ada gempol pleret, dan lain-lain sebagainya. Maka tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip biar Anda mendapatkan informasi full mengenai makanan legendaris di Pasar Gede Solo ini. Yuk kita ikutin satu persatu. Lokasi dari gempol pleret ini ada di pintu masuk utama Pasar Gede Solo. Tepatnya di sebelah kiri pintu masuk ada seorang nenek-nenek yang berjualan dari gempol pleret ini. Dalam penyajiannya adalah penjual tersebut duduk di samping pintu utama, sehingga kita gampang sekali mencari dari lokasi penjual gempol pleret ini. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan menu yang disajikan di sini hanya gempol pleret saja. Mbah Yami adalah penjual yang kami maksud tersebut. Mbah Yami ini sudah menjadikan suatu generasi ketiga dari penjual gempol pleret di tempat ini. Pertama-tama yang berjualan adalah mbah dari Mbah Yami ini, yaitu bernama Mbah Dinem. Kemudian dari Mbah Dinem diteruskan ke Mbah Waginem, kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang oleh Mbah Yami ini. Makanan gempol pleret sekarang ini sudah menjadi suatu makanan yang sangat legendaris di Solo dan jarang kita jumpai di tempat-tempat umum. Sehingga pada saat kita ke Pasar Gede atau di Solo ini, kesempatan kita harus mencoba makanan gempol pleret ini. Makanan gempol pleret ini adalah makanan khas Solo yang terdiri dari gempol dan pleret. Gempol itu makanan yang berbentuk bulat berwarna merah muda dan putih. Kalau pleret berbentuk lembaran-lembaran. Baik gempol dan pleret sama-sama terbuat dari tepung beras. Gempol dan pleret ini ditaruh di mangkok, kemudian diguyur dengan santan dan cairan gula Jawa. Biar tambah nikmat kita menikmatin dari gempol dan pleret ini, maka lebih baik kita meminta ditambah es batu. Dalam kondisi panas terik matahari seperti ini, kita meminum pasti lebih seger. Harga satu mangkok dari gempol pleret ini adalah Rp7.000 saja. Lokasi dari penjual cabuk ramba ini adalah di dalam Pasar Gede Solo. Dari pintu utama kita
menuju ke dalam kurang lebih 20 meter dan kita di kanan jalannya akan menemui seseorang yang berjualan dengan duduk di depan kios orang lain di mana dia menggunakan tenggok. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Penjual tersebut adalah Mbah Yanti. Mbak Yanti sudah berjualan di Pasar Gede ini, di tempat ini kurang lebih 10 tahun. Berjualannya dengan menggunakan tenggok dan duduk di jalan di depan kios ini. Cabuk ramba ini merupakan makanan khas Solo dan berfungsi sebagai makanan sela yang berupa tupat, wijen, dan dikasih dengan kelapa, ditambah dengan ramba. Wijennya ditumbuk dengan manual, tidak menggunakan blender, agar rasanya itu benar-benar asli dan lebih enak. Tupatnya tadi diiris tipis-tipis, kemudian disiram dengan saus wijen dan dicampur dengan kelapa parut yang terlebih dahulu disangrai serta ditambah beberapa karak. Jadi Anda pasti penasaran dengan cabuk ramba ini. Untuk itu, Anda harus segera datang ke Pasar Gede dan mencari penjual cabuk ramba. Harga satu porsinya adalah Rp5.000. Soto Bu Harini ini berada di dalam Pasar Gede Solo. Posisinya agak sedikit dalam, tapi kita bisa bertanya-tanya ke banyak penjual lain, maka pasti kita akan ketemu Soto Bu Harini ini. Jam bukanya dari jam 6.30 sampai dengan jam 2 siang. Warung Soto Bu Harini ini sangat sederhana karena posisinya memang di dalam pasar. Meja kursinya untuk pelanggan ada beberapa meja saja dan tidak terlalu banyak. Menu yang ada di sini yaitu ada kare, ada sop, ada soto daging ataupun soto ayam. Kemudian ada menu tambahan yaitu ada gorengan, ada tahu, ada tempe, ada kerupuk. Sedangkan untuk minumannya ada teh, ada jeruk dan kopi baik dalam kondisi panas maupun dingin. Dalam satu porsi soto Bu Harini ini terdiri dari nasi, ada daging atau ayam, ada toge, ada seledri, bawang goreng plus kuah bening yang disajikan masih dalam panas yang telah diberikan bumbu rempah-rempah yang menjadi suatu ciri khas rasa dari soto Bu Harini ini. Untuk menambah kelezatannya, kita bisa menambahkan dengan jeruk nipis dan sambal. Pada saat siang-siang seperti ini dan kita tadi sudah keliling-keliling berkuliner di Pasar Gede, alangkah lebih bagusnya dan cocok sekali apabila kita makan siangnya di Soto Bu Harini ini. Benar-benar seger dan ecosan. Harga satu porsinya yaitu soto plus nasi Rp13.000, sedangkan apabila soto tidak pakai nasi harganya Rp10.000 saja. Gede Pecel Ndeso ini berada di dalam Pasar Gede Solo. Dari pintu utama Pasar Gede kita memasukin lurus kurang lebih 60 meter, kemudian kita belok ke kiri. Di sebelah kiri tersebut maka kita bisa melihat beberapa pedagang yang menyajikan makanan khas Solo. Salah satunya adalah pecel ndeso. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Menu utama yaitu pecel ndeso seperti dalam video ini. Pecel ndeso terdiri dari nasi merah, timun, toge, daun bayam, kol, kembang turi, wortel, kemangi, tahu bacem, jantung pisang, dan daun pepaya. Plus ditambah sambal pecel yang sudah sangat istimewa sekali rasanya.
Nasi dalam pecel deso ini adalah menggunakan nasi merah, sehingga ini juga menjadi hal yang unik dibandingkan dengan pecel lain. Selain itu adalah tadi dedaunannya dari pecel deso ini sangat komplit sekali, sehingga ini juga sangat berbeda bila dibandingkan pecel dari daerah lain. Rasanya sudah pasti enak dan sambelnya itu tadi mantap. Sambal di pecel deso ini tidak menggunakan sambal kacang, namun menggunakan wijen hitam. Namun Anda jangan khawatir, rasanya itu benar-benar ecos sangat. Harga satu porsinya adalah Rp5.000. Lokasi dari pedagang lenjongan ini berada di Pasar Gede. Kemudian kita masuk dari pintu utama kurang lebih 50 sampai dengan 70 meter. Kita belok ke kiri, kemudian di situ kita akan banyak menjumpai dari pedagang-pedagang yang berjualan kuliner khas Solo. Salah satu dari penjual tersebut adalah Ibu Yusum. Kemudian saya mencoba mendatangin dari lokasi ini. Lenjongan merupakan kuliner khas Solo yang sekarang ini banyak diburu dari para pencinta kuliner ketika berkunjung ke Solo. Menu lenjongan sekarang ini sudah sulit kita jumpai di Solo, sehingga apabila Anda mencari dari lenjongan ini, carilah salah satunya adalah di Pasar Gede. Lenjongan adalah kuliner yang terdiri dari berbagai macam jajanan pasar yang dicampur menjadi satu, kemudian diberi pemanis. Pemanisnya di sini ada dua pilihan, yaitu dengan menggunakan gula halus putih maupun gula Jawa atau gula aren cair. Adapun jajanan pasar yang kami maksud tersebut adalah tiwul, sawot, klepon, ketan hitam, ketan putih, getuk, cenil, dan sebagainya. Sehingga makanan-makanan tersebut dijadikan satu dan kita tinggal menikmatin dari lenjongan ini. Untuk cita rasa, yaitu ada manis seperti kebanyakan dari makanan khas di Jawa, khususnya di Solo, yaitu manis. Saya hari ini memesan satu porsi. Harga satu porsinya adalah Rp5.000. Taho Pak Citro berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiprajan, Kecamatan Jebres, Solo. Tepatnya di depan gedung Pasar Buah ataupun seberang pintu utama dari Pasar Gede Solo. Dalam penyajiannya, Pak Citro ini menggunakan gerobak dan lokasi tepatnya di pinggir jalan dekat dengan parkiran motor. Jam bukanya dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 11 siang atau sampai dengan habis. Pak Citro memulai usaha ini pada tahun 1976 dan sekarang ini Pak Citro kebetulan saya tidak bisa menjumpai karena sedang beristirahat di rumah dan hari ini digantikan oleh Pak Sentot. Taho ini dalam satu porsinya terdiri dari sari kedelai dan wedang jahe. Jadi tahok ini bentuknya menyerupai puding atau bubur sumsum. Di kota lain seperti Yogyakarta ada juga makanan seperti ini, namun namanya bukan tahok kalau di Jogja. Tapi di sana namanya kembang tahu. Tahok merupakan makanan tradisional dari negara Cina dan dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang dan menetap di Pasar Gede pada saat itu. Kemudian beberapa orang meneruskan berjualan dari tahok ini. Kita akan lebih menikmati sajian tahok ini
dalam kondisi panas dari wedang jahenya tersebut, sehingga benar-benar lebih segar. Menurut Pak Sentot, khasiat dari tahok ini bisa menurunkan kolesterol. Harga satu porsinya adalah Rp8.000. Kios Cak Wehu ini berada di Pasar Gede Harjonagoro, kios nomor 26 Jalan Utara Pasar Gede, Sudi Prajan, Jebres, Solo. Jam bukanya dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Menu utamanya yaitu hanya Cak Wehu saja. Kios Cak Wehu adalah salah satu kuliner di mana menunya bisa dibawa pulang untuk dijadikan suatu oleh-oleh untuk keluarga kita maupun teman-teman kita. Kedai ini sudah ada dari tahun 1980. Walaupun sudah ada dari tahun 1980, namun rasanya tetap sama dan benar-benar dijaga cita rasanya sehingga pelanggannya selalu setia dan ada terus pembeli-pembeli baru. Karena makanan ini sudah menjadi suatu ikon yang ada di Pasar Gede Solo. Menu yang ada di sini ada 3, yaitu cakwe atau ada orang juga yang menyebut dengan jangalut, kemudian gembukan dan bolang-baling. Antara cakwe, gembukan dan bolang-baling itu semuanya hampir sama. Hanya bedanya itu dari segi bentuk dan cita rasa. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bahan dasarnya itu dari terigu. Cakwe cita rasanya sedikit asin dan gurih, sedangkan bentuknya adalah memanjang. Sedangkan bolang-baling cita rasanya sedikit manis dan berbentuk kotak seperti bantal, namun tidak ada wijennya di atasnya. Sedangkan untuk gembukan cita rasanya juga sedikit manis, berbentuk kotak seperti bantal juga, dan terdapat taburan wijen di atasnya. Baik cakwe, bolang-baling, dan gembukan itu sangat nikmat apabila kita makannya dalam kondisi panas. Harganya pun juga sangat terjangkau, yaitu Rp2.500 per bijinya. Warung nasi liwet Busri ini berada di pojokan di bangunan pasar buah, baik di lantai dasar maupun di lantai 1. Jadi di sini ada 2 tempat. Jam bukanya dari jam 6.30 sampai dengan jam 12 atau sampai dengan habis. Menu utama tentu saja adalah nasi liwet. Almarhum Busri memulai usahanya pada tahun 1978. Sekarang usaha ini diteruskan oleh anaknya, di mana anaknya itu bertugas untuk memasak. Sedangkan untuk pemasarannya atau yang menjual adalah almarhum dari adiknya Busri, yaitu yang bernama juga Busri. Jadi kebetulan kakak beradik namanya sama-sama Busri. Saya hari ini mendatangi lokasi yang ada di pojokan Pasar Gede ini, yaitu di lantai dasar. Saya memesan nasi liwet plus paha. Dalam satu porsi nasi liwet ini terdiri dari nasi, sayur labu, suwiran ayam, tahu bumbu kuning, ampas santan, dan lauk tambahan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Hari ini saya memesan adalah paha ayam. Selain paha ayam ada juga hati ayam, ada kepala ayam, ceker ayam, sayap ayam, dan telur ayam. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Penyajian nasi liwet tersebut menggunakan pincuk daun pisang sehingga menambah cita rasa dari nasi liwet ini. Kita bisa menikmati nasi liwet ini di tempat ini dengan cara duduk di kursi plastik ataupun kita sambil berdiri. Setelah saya menyicipinya, maka saya bisa mengatakan bahwa menu nasi liwet Busri ini adalah ecosang.
Harga nasi liwet adalah Rp10.000. Sedangkan hari ini saya menambah yaitu menu tambahan paha ayam, sehingga satu porsi saya Rp20.000. Lokasi dari warung Brambang Asem ini juga sama di tengah-tengah Pasar Gede Solo. Dari pintu utama sama, kita memasukin kurang lebih 60 meter, kemudian kita lihat ke kiri, di situ ada banyak dari penjual yang menjual beberapa makanan khas Solo. Hari ini saya mengunjunginya adalah penjual Brambang Asem. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Brambang Asem juga suatu masakan atau kuliner yang sudah jarang ada di kota Solo. Salah satu yang masih ada, karena ini makanan legendaris, adalah di Pasar Gede ini. Sekilas Brambang Asem itu mirip dengan pecel, karena bahan dasarnya sama-sama menggunakan daun ubi jalar. Namun, Brambang Asem ini pasti berbeda dengan pecel. Perbedaannya adalah bahan bumbu sambal itu terbuat dari campuran cabai, kemudian terasi dan gula Jawa. Ada juga tambahan lain yaitu bawang merah dan asam. Inilah yang membedakan dengan pecel. Karena campuran-campuran tersebut, maka dinamakan makanan ini adalah Brambang Asem. Pada saat menikmati, cita rasanya sangat unik. Ada rasa pedas dari sambal, ada rasa manis dari gula Jawa, kemudian ada asam dari asam dan bawang merah. Tempe gembus yang diberikan menambah kenikmatan dari Brambang Asem ini. Tempe gembus adalah tempe yang terbuat dari ampas tahu yang rasanya manis. So, pasti Anda penasaran kan? Ada rasa manis, ada pedas, ada gurih. Sehingga ini benar-benar eco sangat. Harga satu porsinya adalah Rp5.000. Dawet Telasih Budarmi ini berada di Pasar Gede Harjonagoro, yaitu tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, Sudi Prajan, Jebres, Kota Solo. Lebih tepatnya adalah kita bisa menuju ke lokasi ini dari pintu utara dari Pasar Gede. Kita masuk, kita lurus saja, kita sudah akan menjumpai dari lokasi Dawet Telasih Budarmi ini. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore atau kadang-kadang sampai dengan jam 3 sore. Sehingga disarankan teman-teman untuk datang ke sini di pagi hari atau sampai dengan siang, biar kita pasti bisa mendapatkan dari dawet telasih ini. Dawet telasih ini disajikan dalam mangkok. Kemudian dalam satu mangkok kemudian terdiri dari es dawet ketan hitam, jenang sumsum, biji telasih, gula cair, santan, dan tambahannya adalah es batu. Kemudian kita juga ada pilihan, yaitu menambah tape maupun tidak menggunakan tape. Sehingga tape ini menjadikan suatu pilihan tergantung selera dari teman-teman semua. Pemakaian dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan tersebut sehingga itu benar-benar sangat berbeda dari es dawet dari kota lain. Budarmi memulai usaha ini dari tahun 1930 dan sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga dari almarhum Budarmi. Namun cita rasa masih tetap sama karena selalu dipertahankan sehingga pelanggan-pelanggannya juga tetap semakin banyak. Ngomong-ngomong, Pak Jokowi pun juga menjadikan es dawet ini adalah favorit beliau. Waktu Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo, sering datang ke lokasi ini.
Dalam kondisi cuaca yang sangat panas di luaran sana, kemudian saya masuk dan memesan dari dawet telase ini, maka benar-benar rasanya itu seger banget. Harga dawet telase adalah Rp10.000 per porsi atau per mangkok. Sedangkan bila kita menambah dengan tape, harganya menjadi Rp11.000.